Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, saya doakan, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa menjaga kesehatannya. Amin. Berikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Pertama dari apa saja? Berlutek. Pengurus Darul Awabin dari komunitas Mojosik sebenarnya. Yang saya hormati dari pengurus majelis Tombati. Mana? Yang Tombati mana? Tombati. Ini belum ditulis saja, nggak ada ya. Oh ya, Tombati ya. Tombati ono limo minimal. Ya. Yang saya hormati dari Miftahul Jannah. Mana Miftahul Jannah? Mana suaranya Miftahul Jannah ya? Ya. Yang saya hormati dari pengurus Darul Awabin. Mana? Mbak Lasmi. Diwakili satu-satu orang aja semuanya ya. Yang saya hormati agak bisa saya baca sama apa ini. Tadi kasih, mana ada tadi kasih? Alhamdulillah. Ini kopi ngomong dulu. Yang saya hormati dari KRD semuanya ya. Pokoknya semua yang hadir mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah. Salul afiyah ba'da yakin. Orang itu kalau punya agama minta sehat. Kesehatan itu bukan segalanya, tapi semuanya bisa sempurna kalau kita sehat. Maka Nabi menganjurkan Allahumma inna nas'aluka salamatan sudah selamat dalam beragama. Yang kedua wa'afiyatan Fil jasadi. yang diminta sehat atau afiat. Afiat. Sehat wal afiat. Apa bedanya afiat dengan sehat? Sehat wal afiat Orang bermanfaat. sehat belum tentu afiat, tapi kalau afiat pasti sehat. Orang suci pasti bersih, tapi apa bersih mesti suci? Belum. Orang yang korupsi itu sehat nggak? Sehat. Tapi tidak afiat. Di dalam bahasa Jawa, eneng wong sehat ning ora waras. Nah, Iya. wong edannya sehat betul? Sehat. Ning ora waras. Sing jiku uang tambang sampai 300 triliun yang disandra sama Dewi. Ampun diwalik, ojo diwalik. Yang ambil itu Sandra Dewi bukan Dewi Sandra. Ya. Itu sehat nggak? Sehat. Yang tidak yang memutuskan bebas padahal baru bunuh orang sampai disogok 1 triliun. 3 hakim sekarang dipecat. Itu hakim itu sehat apa? Sehat. Tapi tidak Waras. maka yang kita minta afiat. Banyak orang Hongkong ini sehat, nyatanya iso keliling neng Victoria Park. Ada yang sampai lari-lari, tapi tidak lewat muter-muter nih untuk duduk di sini aja tidak sangat berat. Insya Allah yang hadir ini orang yang afiat. Hari ini saya ingin
mendoakan khusus supaya persaudaraan kita yang hidup sini ini dunia sampai akhir. Amin. Karena pertemanan itu nanti menentukan surga dan neraka kita. Besok ada orang yang di akhirat itu malah padu diri, saling bertengkar. Kenapa dulu saya tidak berteman dengan orang-orang baik? Halo. Halo. Hai. Nah, nggak responsif kan? Halo itu jawabannya hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Hai, halo. Halo, halo, hei. Halo, halo. Hei, halo, hei. Halo, halo, hai. Hei, halo, Angin tenang ngomong. Saya nggak ngerti angin tenang itu. Ini jangan banyak piawi dulu biar fokus. Saya senang hari ini tidak terlalu meludak malah bisa fokus. Cuman saya ngerti kok redup ini langsung dilari covid balik. Belum bayar TikTok. Belum bayar listrik. Biasanya sini kan ada terang ya. Iya. Kenapa ini? Kenapa kayak gelap ini? Belum bayar listrik paling, Pak. Bisa nggak? Enggak, karena kalau suasana gelap itu membawa suasana nanti wis gelap itu senderan langsung bismillah. Ah ya, Wak Amut. Ini panitia tolong Ani apa siapa? Ani. Ani apa Mbak Sri? Bisa nggak? Ini Sri dibantu malah. Habis kalau suasana gelap itu langsung iya. Ini serius di sini yang di belakang udah bilahi taufik. Masih di kolon yang duit pasti dua tuh muntah. Memang mau kocok motor irung berbagai. Betul ya Mbak? Enggak kelihatan. Irung aku motor irung. Irung. Bisa nggak ini rada ditranslasi nih, kemudian suasananya? Tidak, ini suasana ngantuk nanti, ya. Joten. Semangat. Oh dibalik, saya dari benar nggak suasana ini gelap? Oke, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lampu ini. Ini bukan Indosiar, Pak. Jangan jadi iklan. Kompak nggak ini? Kompak. Kita uji lagi kekompakan. Yang nggak kompak berdiri pulang saja. Nanti kan tutup pintu. Coba, kalau saya bilang satu tepuk satu. Kalau saya bilang dua tepuk Dua. kalau saya bilang tiga tepuk Tiga. kalau saya bilang empat nggak usah tepuk. Nanti biasa yang nggak kompak berdiri pulang saja. Ayo. Semuanya satu. Kalau saya mau kamu seragam itu ulang satu dua satu tiga satu dua empat. Ulang dua satu tiga empat. Empat itu nggak usah tepuk.
Gak bisa lampunya emang, gak bisa dinyalain. Oh, katanya enggak. Oh, Pakai flash. Perlu flash. Perlu flash kafe ini. Biar agak ini selawatnya ya. Ya, coba flashnya dinyalain. Menurut nyalain satu selawatnya. Ya. Yang enak selawat apa? Ya. Di bareng-bareng dia selawat sekali lagi. Ya. Ya, Bibi, Mustafa. Ya. Bibi, mana? Ya. Kita mulai karena ini mohon maaf ya. Ini tugas orang Islam itu terhadap Rasulullah wa akramah, yaitu kita memuliakan, menghormati dan mengikuti Rasulullah. Ya, satu sholat dulu ya. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah dipikir aja daripada bunga ini lah, bunga deposito aja. Iya. Iya memang. Saudaraku, orang yang mencintai Rasulullah nanti akan bersama dengan Rasulullah. Amin. Anta ma'aman ahbabta. Suatu ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, kapan dia Tikus yang malu ngaji. Tikus biasa, tikusnya berkumis lagi. Tunggu ya, jangan lama, saya akan kembali setelah ada tikus Yang lewat. tikusnya apa kan? Selama hidup ini baru pertama kali ini soal ngajen tikus. Jasiran gitu.
tikus itu lambang orang korupsi. Kenapa? Karena tikus itu kalau ada orang dia tenang, kalau nggak ada orang kabel pun dikritik, ya tidak. Makanya orang korupsi itu mengambil tanpa seperti orang lain. Maka jarang korupsi itu ngajak bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim, bahwa itu korupsi. Maka korupsi itu ngambil tanpa sepengetahuan orang sama dengan tikus. Tikus ini enek wong ya paling mulai urusnya enek pokok di ini nanti ya Allah. Tikus itu radian kabel, tapi kabelnya nanti dikrik sampai kursi nggak apa, lemari nggak apa aja mesti dibolongi, betul nggak? Iya. Itu dasar tikus sama dengan korupsi. Orang korupsi itu makannya berapa kintal sehari? Satu piring. Orang koruptor itu sampai ngambil uang triliunan, itu mulutnya berapa meter? 1 hektar. 1 jari. Orang itu dibatasi, mulut itu paling banter 10 cm. Jangan mulut nanti 20 cm yang aneh. Ini sekilometer. Makanya juga cuma berapa piring, betul nggak? Mulutnya juga cuma segitu ya. Mulutnya ya masa iso dileboni sekitar iso nggak? Ya, maka orang itu kalau nggak tahu diri, orang lupa Allah, maka lupa pada dirinya, maka terjadilah perang korupsi, perang segala macam. Ini kok undangnya jangan kira gitu kok. Tapi pacaran yang betul. Sudah selesai belum ini? Saya perhatiannya yang tikus ya. Sudah. Lanjut. Mau apa ya? Tikus nanti kan bisa pelimo. Korupsi rantai. Biar fokus dulu. Saya ini betul-betul mohon maaf, tolong diperhatikan. Saya dengan istri saya itu baru pulang dari Jepang. Untuk salah satunya adalah problem di Jepang itu banyaknya harakiri, bunuh diri, suicide. Kenapa bunuh diri? Satu, orang Jepang yang banyak bunuh diri karena capek hidup. Hidup ke 90 tahun, 100 tahun, terus bosen karena apa? Agru kali wong loro. Aku kok 2 orang berarti capek. Reuni kali wong papa, reuni SD, SMP nggak ada, maka bunuh. Di semua rumah sakit di Jepang itu ada klinik namanya euthanasia, yaitu klinik untuk bunuh diri. Jadi minta disuntik mati. Dan di sana legal. Kalau kita sudah ada persetujuan masuk rumah sakit minta suntik bunuh diri. Yang kedua, karena di Indonesia juga ketularan, sekarang banyak orang bunuh diri. Baik dengan minum racun, baik gantung diri, baik lompat, tapi masalahnya berbeda. Terlilit utang. Karena terlilit utang, satu keluarga lompat dari apartemen karena pinjol. Dan masalah hutang piutang itu tidak hanya di Indonesia, sampai di Hong Kong, walaupun di Indonesia. Ada nggak orang yang hutang bank terus hilang? Ada. Punya ilmu menghilangkan. Ada. Hati-hati terhadap hutang. Karena hutang itu adalah beban di waktu siang dan keresahan di waktu malam. Itu kata Nabi. Hutang itu beban di waktu siang dan keresahan di waktu malam dan penghambat menuju surga. Maka tolong nanti kita bahas kalau waktunya itu. Karena saya itu ingin pokoknya teman-teman di Hong Kong itu sukses dunia, sukses akhirat. Karena kalau nanti kamu hanya sukses dunia tapi akhiratnya dapat, nanti hanya dapat istidraj. Apa itu istidraj?
Istighfar itu dilulu. Istighfar itu diucap. Istighfar itu apa bahasa Indonesia? Diucap, dibiarkan, dikono-kono. Iya. Sakarepmu ngono. Dilulu. Tahu nggak dilulu? Tahu. Dilulu itu adalah istighfar. Jadi istighfar adalah Dilulu. apa itu dilulu? Istighfar. Apa arti istighfar? Dilulu. Kalau kamu nanti sukses dunia nih itu bahagia kayak nih akhirat menang selamat itu istighfar. Sebelum saya lanjut, ayo MC-nya semuanya cari dulu Al-An'am ayat 44. Al-An'am ayat 44. Dan ini pelan-pelan saya akan karena mulai sekarang saya kesini harus semuanya bawa brosur, nanti kita bahas brosurnya saja. Tapi ini belum sampai sana, ini dulu. Ya. Al-An'am ayat 44 browsing yang masih punya pakai data. Ya. MC-nya mana? Ya. Al-An'am ayat 44. Mikrofonnya. Kalau enggak, dia baca ini. Al-An'am ayat falamma nasu ma dzukru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang diterima. Coba dibaca pelan-pelan. Mikrofonnya jangan dimatiin. Ya, ya. Pakai mikrofon, mikrofonnya dinyalain. Ya. Itu bukan pintu, jangan diketok-ketok. Video itu bukan lilin, video itu ya. Ayo pelan-pelan dibaca. Hati-hati kalau nanti kita sukses nih gini, gajinya akeh, karirnya apik semuanya, tapi kalau nggak selamat akhirat apa artinya? Kepedulian saya kesini ini dengerin baik-baik. Karena kamu sukses itu ada di 3 rongga. Bicara baik-baik. Satu sebelum dibaca. Satu, sukses itu kalau terpenuhinya rongga perut. Sandang, pangan, papan, kesehatan itu semuanya dijaga, itu sukses. Satu. Nek mong rongga perut ora sah ning kene. Di Indonesia saja asal apa pasti terpenuhi. Udah kerja apapun pasti bisa. Maka itu kebahagiaan tingkat hewan karenanya klimis lambe ini belenduk weteng. Sing penting isi perut. Yang kedua, sukses itu kalau dia mohon maaf ya rongga perut, 2 rongga kepala, 3 rongga dada. Kalau hanya kenyang, uangnya banyak, segala macam itu tingkat hewan. 2 rongga kepala maka harus ada pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan agama. Dan yang ketiga adalah hati, yaitu rongga dada. Saya tanya, wonge gede dhuwur Banten, tapi nek lolak-lolok tulari 2 on. Kowe gelem di bojo Banten ning edan, bener? Pinter banget. Yang ternyata utang yang gigi, menghampiri tiap wanita. Rusak akhlaknya, mau? Maka harus pinter dan benar. Pikir dan dikir. Pikir, dikir. Tapi juga harus secara perut kekayaannya ada, kepandaian ada, tapi juga akhlak yang mulia. 3 inilah orang yang baik. Di Jepang orang dari segi perut semuanya, insya Allah tidak ada orang kelaparan di Jepang. Pemikirannya oke, orangnya pintar-pintar, tapi rongga dada yang ada maka banyak bunuh diri. Bunuh diri ini orang Jepang karena bosan hidup. Bahkan di Jepang untuk bunuh diri itu bisa berjamaah.
Jadi wong telu wong papat karo buang mobil sambil buang mobil ke arah Gunung Puji sana. Nanti ada lapangan parkir, orang di situ buang mobil, mobilnya ditutup rapat, kemudian pakai gasnya sini. Ini nanti disemprot dalam setengah jam sampai 1 jam dan bilahi taufik. Polisinya itu datang, sudah tahu kalau ada parkir mobil sana, mobilnya nanti dihancurkan, ternyata 3-4 orang sudah ada jenazah di dalamnya. Dan itu dijual bebas gasnya. Saya mau beli nggak boleh. Atau nongkrong dulu. Karena yang sana harus KTP sana, orang penduduk sana. Dan itu legal. Yang kedua, banyak orang yang stres kerja. Anda kerja ini hanya untuk hidup, betul? Bukan hidup untuk kerja. Maka kalau kerja Anda tidak nyaman, pulang. Kerja Anda tidak menyelamatkan dunia akhirat, pulang. Udah, jangan kerja. Kerja kok nanti sholat, gajimu berapa miliar kalau saudara sholat? Ulang sekali lagi, gaji karir berapa miliar, nera sholat nggak ada artinya. Karena tidak selamatan, tidak selamat dalam berapa. Udah, sebelum semuanya kita ulang lagi komitmen pada diri. Sepohon kayu daunnya indah, lebat tuanya serta tuanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Jadi nunggu ngerti ramai nyanyi. Pokoknya nanti aku sedih. Tak bila-bilain sini, Masya Allah, luar biasa. Saya ini khusus sombong, saya kasih catatan sendiri. Serius. Ini kalau udah di blog sampai di telepon, kalau urusan hanya karena yang lain-lain saya di tempat lain lebih basah. Serius, saya tidak pernah. Ini komitmen ya. Saya nggak pernah nanya tarif apapun. Mau jangankan itu, mau dikasih berapa, saya merem. Serius, karena saya nggak penting. Serius ya. Kalau hanya karena itu, saya itu pernah kalau barengan gitu, tanya istri saya dapat 10 kali lipat kalau saya mau meninggalkan sini untuk ke tempat lain. Tapi karena sudah komitmen saya lock. Seandainya hari ini saya dipanggil Prabowo pun saya tidak mau. Karena komitmen saya kepada teman-teman di Tiongkok. Dan saya nggak mau dipanggil Prabowo. Namanya Pak Wijayanto. Maka tulung penyenangi aku sendiri. Mereka apa melu Mahkamah Agung. Diksi doai wah. Sekali lagi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Suaranya lebih bagus daripada limbat. Belum tahu dulu. Saya sering ketemu limbat kalau make up di Indosiar. Apa kabar limbat? Kenapa? Mana teman-teman semuanya saya suruh nyanyikan? Karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri, betul? Maka Anda sedang mendakwai diri sendiri. Anda bikin komitmen, Anda sedang menasihati diri. Gak hidupmu berapa ribu tahun gak ada artinya kalau gak sembahyang, betul? Sembahyang itu tidak boleh ditinggalkan. Bu, Pak, Dik, semuanya diri.
Islam itu semuanya boleh ditinggalkan karena ada kondisi. Misalnya rukun Islam haji, tapi nggak haji karena miskin, boleh nggak? Boleh. Zakat itu wajib nggak? Wajib. Nanti duit, boleh nggak zakat? Boleh. Puasa itu wajib nggak? Wajib. Tapi karena sakit, boleh nggak puasa? Boleh. Tapi sholat nanti duit, hari ini saya nggak sholat, kenapa? Nggak punya uang, boleh nggak? Tumben gue orang sholat 2 tahun nggak sholat, miskin. Aku kan 3 hari saya nggak sholat, kenapa? Sakit. Orang sakit boleh nggak tinggalkan sholat? Tidak. Orang itu dalam keadaan apapun harus sholat. Sakit separah apapun harus sholat. Nggak bisa berdiri duduk nggak bisa berbaring, nggak bisa cuma isyarat nggak bisa. Ini sholat. Artinya apa? Jangan tinggalkan Sholat. Dan orang Jepang karena rongga dadanya nggak ada, maka mudah bunuh. Yang kedua karena stres kerja. Sampai hari ini orang Jepang itu kalau nggak dipercaya ada yakuza. Yakuza itu motong jari. Biasa. Kowe nganti kesetiaannya teruji, ora percaya tenan karo aku potong jari. Sampai hari ini. Dan yang ketiga karena asmara, karena putus cinta, karena pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain budi. Terus dijualkan duit malah kawin karo wong liya. Adakah seperti itu? Ada. Korbannya ada nggak di sini? Ada. Ini yang cari uang harusnya workshop. Suami itu work, istrinya Shopping. Di sini susu istri yang work, suaminya maka terus bunuh diri. Bayangkan kalau itu tidak dikuatkan sini, ini bunuh diri separuh. Kelihatan wajah-wajah yang dinikahi suami itu kelihatan. Saya enggak. Kesetiaannya tidak teruji. Tapi yang paling parah ternyata karena bullying, yaitu perundungan karena perundungan. Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya apa? Bullying. DC. Ya. Dinyek. Mula peyek aja Diremet-remet. Minyak aja banget. Anak SD, SMP itu seragam harus sama. Bajunya, roknya, sepatunya, tasnya pun harus sama. Sampai ada yang bunuh diri gara-gara apa? Roknya itu. Jadi ini kisah, saya sampai tanya mereka, kenapa kok ada anak SMP bunuh diri? Ternyata suaminya itu kawin lagi dengan orang non Jepang karena istrinya meninggal. Terus idenya dibordir ininya. Roknya itu dibordir sehingga beda dengan yang lain. Habis olahraga digoleki orang kemana ini? Ternyata dikerek di tiang bendera. Saking malunya pulang langsung bunuh diri. Karena tidak siap untuk berbeda, tidak bineka tunggal ika. Ini yang Jepang, ini sudah banyak, ada 4 orang yang bunuh diri. Karena seragamnya sama tapi brosnya berbeda. Itu bunuh diri, kalau di Jepang bunuh diri. Tapi persoalan utamanya ternyata orang Jepang tidak mengenal akhirat. Ini bedanya dengan orang Islam. Orang Jepang tuh kalau sudah mati dia menuju nirwana, ke surga. Maka orang itu kalau sudah mati pasti ke alam lain yang namanya surga. Mereka tidak mengenal neraka. Sampai ada anak terpelajar saya tanya, kok tahu pasti ke surga? Nyatanya yang mati itu nggak banyak. Katanya kalau dia nggak enak pasti balik. Logika sederhana. Orang Islam, orang mati pasti tidak akan kembali. Sebagaimana orang dalam kandungan, kalau udah lahir nggak bisa balik ke alam kandungan. Pengen meteng dua anak lo kok cacat lebok ini. Kira-kira mati bayi ini kalau mati, boleh. Saya percaya.
Pokoknya yang balik modal deh. Sebagaimana orang mati tidak balik ke dunia. Orang di dunia bisa tahu alam ada di kanan, orang di akhirat bisa tahu alam dunia. Maka para ruh, orang-orang yang sudah meninggal itu tahu kondisinya. Maka kalau Anda mau baca Quran, mau sholawat, mau seperti ini akan membuat menerangi kubur dari orang tua kita. Amin. Anda sering baca Quran, maka saat itu disiapkan mahkota untuk orang tua kita. Amin. Kalau Anda mau sedekah, Anda mau bayar segala macam sedekah, mau infak untuk bantu orang lain, maka itu pahalanya mengalir juga kepada orang tua kita. Amin. Karena orang tua kita bisa melihat yang itu. Sebagaimana yang sekarang bisa lihat yang dibayi dengan USG. USG maka tahu ini laki apa perempuan di USG. Besok kalau hamil suka USG kan? USG sekarang 3 dimensi, 4 dimensi sudah kelihatan. Jadi orang kapusan gitu. Lanang jumlahnya itu ini pas di USG ini. Halo. Jadi fokusnya ini. Fokusnya ini. Kalau taplak ini warnanya apa? Hijau. Semuanya jawab dulu kalau taplak warnanya apa? Hijau. Kalau warnanya apa? Hijau. Kalau rumput warnanya apa? Hijau. Kalau kelapa masih muda warnanya apa? Hijau. Kalau pisang mentah warnanya apa? Hijau. Kalau rumput warnanya apa? Hijau. Kalau taplak warnanya apa? Hijau. Jadi jerapah makannya. Mayoritas tidak fokus. Sejak kapan ada jerapah makan rumput? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang kok kakinya pendek, makannya rumput. Rumputnya digantung. Masa ini makannya lebih Rumputnya digantung. gantung ini duri sini kok. Punya tingkat gantung lo punya kok dibuli kok. Jadi jerapah makannya tadi rumput. Tidak kok. Maka orang beriman itu harus meyakini ada surga dan neraka. Keyakinan itu bisa muncul karena ainul yakin, ilmu yakin maupun hakul yakin. Ilmu yakin itu karena ilmu. Ainul yakin karena melihat. Amerika kalau perang dengan Timur menang mana? Amerika. Kamu udah pernah ke Amerika? Udah pernah ke Timur? Kok tahu? Yakin. Karena ilmu. Jadi orang tahu surga neraka tidak harus pernah ke sana. Jadi kok tahu gitu? Apa boleh tahu Rano? Karena iman kita. Tai kerbau enak orang gitu. Bahasa Indonesia itu teletong. Atau tai ayam apa namanya? Tempat belajar apa? Taicung. Taicung. Taicung itu tai yang tai lencung dan ini. Kira-kira tai kerbau ini apa? Terutama kan? Kau ngerti? Kau ngerti wis nek wis dari itu buri. Pokoknya lagi metu terus seger. Kenapa Anda begitu? Karena ilmu. Apa pernah melihat kamu itu pernah melihat orang makan itu terus muntah-muntah? Enggak. Enggak kan? Sama dengan surga neraka. Ini tolong berangkat. Ini saya pahami biar kamu itu pinter. Surga neraka itu tidak harus ngalami, tapi kita yakini. Jadi kita yakin karena ilmu tidak harus ngalami. Ini orangnya,
kesel banget rapor mampu. Tapi saya bisa ada nek kilo tak nek utok kayak kulo karo macan. Kira-kira orang itu lari apa? Lari. Apa kamu pernah digigit macan? Belum. Siapa tahu malah digigit itu. Kenapa Anda bisa yakin? Karena ilmu. Atau mungkin pernah melihat ada orang dimakan makan. Demikian juga masalah surga dan neraka itu ada 3. Satu karena ilmu yakin, karena kita belum lihat gak apa-apa, tapi karena ilmu yakin karena ilmu. Tapi yang paling penting adalah hakul yakin, karena kita tahu bahwa ada itu benar, karena ada Quran dan hadis yang menjelaskan tentang adanya surga dan neraka. Itulah iman. Itulah iman. Kira-kira saya tanya, ya saya ulang. Mike Tyson itu, Mike tinju karo tinju karo siapa yang kamu kenal aja? Elias Pikal. Denny. Ya, buku bapak. Gibran, ya jelas. Sekarang bilang ya, Gibran itu nek tinju kalau Mike Tyson menang mana gitu. Kamu udah pernah ketemu? Belum. Udah ketemu Gibran? Kenapa begitu? Karena ada ilmu. Sekalian, demikian juga. Udah, Pak Dono siapa? Balik. Jadi intinya semuanya ini yang paling viral. Halo. Kamu kalau presidennya udah ganti? Sudah. Jangan ini presiden sih Mulyono. Wis ganti Mulyono ganti. Ganti Mulyono. Ya iya Jokowi. Mulyono kok. Jangan sampai kamu sukses dunia tapi gagal akhirat. Tadi ayatnya dari kamu tadi. Sekarang dibaca pelan-pelan, perhatikan baik. Tolong ayat ini jadi pegangan dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Shadaqallahul azim. Ya, terjemahnya pelan-pelan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Nanti ada orang yang melupakan agama. La sholah wa la soma. Karena ada orang itu, ada macam santri, santriwati, begitu di kota besar, ya nonton gedung-gedung langsung kerudungnya lepas kabeh. Karena dua lepas dari rok mini. Ada nggak yang dulu dari desa itu kerudungan rapat bareng tekan kota besar langsung bajunya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang atas. Oh, minimal senti kayak bulan mengarah 10 senti, 35 senti. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara nanti 3 senti sesuai KN. Padahal dulu kerudungan rapat. Dengarin. Kalaulah Anda belum pakai jilbab, minimal jangan sensual. Paham? Mungkin nggak bisa coba jilbaban, nggak apa-apa. Minimal untuk sensual. Sensual ini berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang itu ada 2. Ulama menjelaskan, 1 terlalu ketat, sehingga reliefnya full press bodinya ke. Jangan berpakaian seperti itu. Tolong ya, please ya. Itu ada 2 kesalahan. 1, mungkin karena kalau ada pelecehan, karena sing lanang memang gagal. 2, karena dipancing.
kucing sehebat apapun nek gede ning arep ilung. Mungkin nggak pengen lihat nggak goda, tapi karena dia seperti itu. Pada laki-laki itu daya imajinasinya, jangankan kok sampai wujud nyata, jemuran aja udah bisa. Makanya dalam Islam tidak boleh jemur di depan rumah, karena banyak yang disomong, nengok pagar tau. Segitiga, motor, tadi polisi, Senin, Selasa, Sabtu, minggunya nih, pray, karena ciri orang desa itu ada 5. Rumahmu desa atau kota dilihat ada 5. 1, ajaliko, air. Airnya banyak di sungai, itu jelas desa. MTK-nya yang desa, ETK-nya yang sungai. Kecuali ayu-ayu agak disuk dan bulan yo. Mau bisa mau mantap jatuh. Ini dulu sering alami. Yang penting dilihat gimana, nggak dilihat yang batin. Mau bisa ngomongan balik Hongkong kapan nggak? Jangan masalah. 2, listrik sering mati berarti bisa. Ya. 3, jalan belum beraspal. Ada aspal tapi belum bolong. Air terbongkar. 4, ada handphone tapi susah sinyal. 5, masih ada ayam nyebrang di jalan. Jadi nggak ada di Jakarta kok ada ayam. Dan yang ke-6, masih ada jemuran di pagar. Jadi kalau rumahmu depan rumah masih ada jemuran nih pagar bambu bisa. Yang ke-7, banyak motor tanpa plat nomor. Nah ini bisa tenang. Kalau ngaret Pak. Halo. Maka sekali lagi, kalaulah kamu itu tidak pakai jilbab, minimal jangan tim pecorot. Karena enek sing tim pecorot malah ditulis try me. Try me. Aku naik langsung yes. Yang kedua, orang berpakaian telanjang transparan. Ada kan orang berpakaian tapi dalamannya kelihatan. Sampai mereknya dan ukurannya. Rayem 36B, masalah Wawa 38C, masalah biasa. Apa ini? Dalaman apa? Oke, ini dalamannya. Halo? Maka ini saudara lagi, itu namanya tabayun. Saya ulang. Karena nanti kita ngikuti Rasul di antaranya ada 5. Ini kalau bicara baik-baik ya, secara baik-baik. Rasul itu dalam surah, dalam penampilan, wanita itu diatur tidak boleh melanggar 5 ini. Dicatat baik-baik, karena ini sering saya terangkan. Dan 1, dalam berpakaian. Kamu jangan berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang itu pakaiannya luar tapi transparan. Pakaiannya luar tapi transparan, tipis, soko streaming, soko plastik. Ada pakaian ini kayak jaring ikan ya. Ada loh kayak kasar. Berpakaian tapi telanjang. 2, selalu ketat. Sehingga reliefnya tidak untuk masyarakat. Itu kan. Maka tolong, makanya di Arab itu tidak ada laki-laki pun nggak ada yang masukkan baju kalau pakaian aslinya, maka harus menutup pantat. Jadi harus tertutup lekuk-lekuknya. Karena apa? Itu bagian dari sesuatu yang menjadi aurat karena itu menampakkan bentuk tubuh. 2, kalau sudah berpakaian, 1 pakaian, 2, itu kan pakaian. 1 pakaian, 2 cara jalan. Kalau sudah pakaian yang begitu, jalannya tidak boleh megal-megol. Supaya sederhana. Contoh? Yang mana? Ya.
Contohnya kayak nenggon resisi kayak nenggon cekok. Jadi jalan itu harus lebar tubuhnya. Perhatian baik-baik ya. Tapi dibaca dulu ayatnya. Itu ditutup, dikasih tanda dulu. Atau di brosur sudah ada. Brosur ada. Surat Luqman ayat. Tidak dikasih brosurnya. Di dalam berapa nggak tahu. Nggak ada kok. Ada. Luqman ayat. Iya lah. 19. Luqman ayat 19. Bentuk